Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rusina. Saat ini tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan ketiga tahun 2022, jurusan Pendidikan Agama Islam, Perguruan Tinggi IAIN Palangkaraya. Hari ini, 13 Januari 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di SMAN 3 Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Ibu minta kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional, yakni Indonesia Raya. Ibu minta semua berdiri, satu orang memimpin ke depan, silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Roy Hainul Yusufi, ya. Charlie Aulia Lestari, Sarah Artalita, Ahmad Jimiko. Iya, alhamdulillah hadir semua hari ini lah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu minta ketua kelas memimpin doa pembuka agar pelajaran yang kita dapat hari ini membawa berkah. Silakan ketua. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dimulai. Doa selesai. Baik. Ibu ingin memberikan video motivasi dulu agar semua yang hadir di sini memperoleh semangat untuk belajar. Silahkan disaksikan. Ya, sudah menyaksikan video motivasi, Ibu harap kalian semua tambah semangat untuk belajar. Kemudian Ibu akan lanjut ke materi, yakni tentang menuntut ilmu. Sebelumnya Ibu ingin memaparkan kompetensi dasar yang akan dicapai. Yang pertama, meyakini bahwa menuntut ilmu adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, memiliki sikap semangat keilmuan sebagai implementasi pemahaman Quran Surat Taubah ayat 122 dan hadis. Yang ketiga,
menganalisis semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikan kepada sesama. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama, kalian dapat meyakini bahwa menuntut ilmu adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, kalian dapat memiliki sikap semangat keilmuan sebagai implementasi pemahaman Quran, surat At-Taubah, dan hadis terkait. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan makna semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikan kepada sesama dengan tepat. Yang keempatnya, mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan secara tepat. Yang kelima, kalian yang kedelapan, menyajikan paparan tentang kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai Quran surah At-Taubah ayat 122 dan hadis yang terkait dengan penuh percaya diri. Nah, itu tujuan pembelajaran pada materi kita hari ini. Ilmu pengertiannya terbagi menjadi 3. Yang pertama diartikan dengan memahami atau mengetahui. Yang kedua, pemahaman tentang hakikat sesuatu. Yang ketiga, terdapat dalam kitab Tafsir Aisar At-Tafasir dijelaskan bahwa ilmu itu adalah jalan menuju rasa takut kepada Allah. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Tapi takut kepada Allah itu caranya dengan kita mendekatkan diri kepada Allah lah. Jadi beda takut kepada Allah dengan takut dengan sesuatu hal yang tidak kita sukai, itu beda. Memahami makna menuntut ilmu dan keutamaannya. Kewajiban menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban setiap orang Islam. Wahyu pertama yang diterima Nabi SAW dalam perintah untuk membaca atau belajar. Ya, ini terdapat dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Baik, kita baca bersama-sama lah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Sama-sama lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Sadaqallahul azim. Artinya, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka, beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Jadi isi kandungannya, dari sebuah komunitas harus ada yang belajar. Tidak semua pada waktu zaman Nabi itu kan perang lah. Nah, perluasan wilayah Islam itu laki-lakinya diajak untuk perang. Nah, jadi ternyata tidak diharuskan semua laki-laki itu ikut perang. Ditinggallah sebagian untuk belajar menuntut ilmu. Yang kedua, pelajar ilmu Allah sama derajatnya dengan mujahid fisabilillah. Jadi orang yang tinggal tidak ikut berperang biasanya kecewa. Kenapa aku tidak ikut, katanya. Tetapi rupanya pahalanya sama dengan mujahid tadi, meskipun tinggal tetapi dengan menuntut ilmu. Perilaku yang mencerminkan sikap Quran surat At-Taubah yang pertama, jadilah orang yang berilmu atau pandai dari lingkungan sekitar, dari orang-orang yang pandai tadi. Dari yang nomor 1 lah. Kemudian kalau kita tidak bisa juga, misalkan jadi orang yang nomor 2 tadi,
Kita jadilah orang yang nomor 3, orang yang mau mendengarkan. Mau mendengarkan ilmu pengetahuan tersebut. Yang kelima, jangan kita menjadi orang yang kelima, yakni apa? Orang yang tidak berilmu. Tidak berilmu, tidak belajar, tidak mau mendengar, dan tidak menyukai. Sudah kada baisi ilmu, kada mau belajar lagi, kada mau mendengar, kada mau menyukai ilmu lagi. Nah, itu jadi orang apalah? Jadi orang yang rugi. Hadis tentang mencari ilmu. Ini kita baca artinya saja. Rasulullah SAW bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan sesungguhnya segala sesuatu hingga makhluk hidup di lautan meminta ampun bagi penuntut ilmu. Bayangkan, semua makhluk hidup yang ada di dunia memintakan ampunan untuk kita yang sungguh-sungguh mencari ilmu. Bayangkan, kada habislah dosa-dosa kita kalau seluruh makhluk di alam ini meminta ampunan kepada Allah untuk dosa-dosa kita. Nah, itu mulianya, saking mulianya orang yang menuntut ilmu tadi. Nah, baik, kita akan lanjut ke kegiatan diskusi. Di sini kalian akan Ibu bagikan dalam beberapa kelompok lah. Ini kelompok 1, 2, 3. Nah, jadi masing-masing kelompok nanti mengamati, mengidentifikasi permasalahan yang ditemukan dalam video yang akan Ibu tayangkan. Masing-masing nanti kalian menyampaikan identifikasi dan rumusan masalah yang ditemukan dalam video.
Baik, berhubung waktunya sudah habis, kita akan lanjut ke presentasi masing-masing kelompok. Silahkan kelompok 1 mempresentasikan. Baik, saya mewakili kelompok 1. Setelah mengamati video pembelajaran dan presentasi materi dari Ibu Guru, setelah kami diskusikan, maka dapat kami identifikasi permasalahan pada materi belajar kita yang kami temukan sebagai berikut. 1. Apa saja manfaat ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia? Baik, saya mewakili kelompok 2 setelah juga mengamati video pembelajaran dan presentasi materi dari Ibu Guru. Setelah kami diskusikan, maka dapat kami identifikasi permasalahan pada materi belajar kita yang kami temukan sebagai berikut. 1. Mengapa di dalam Al-Quran Allah berfirman, adakah sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Demikian rumusan masalah yang bisa kami identifikasi dari video dan paparan presentasi dari Ibu Guru. Terima kasih. Iya, baik. Kelompok 2 sudah menemukan permasalahan, sudah mengidentifikasi yang terdapat dalam video tersebut. Kelompok 1 juga, kemudian kelompok 3 lagi. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya mewakili kelompok 3 setelah juga mengamati video pembelajaran dan presentasi materi dari Ibu Guru. Setelah kami diskusikan, maka dapat kami identifikasi permasalahan pada materi belajar kita yang kami temukan sebagai berikut. 1. Mengapa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dapat memengaruhi kehidupan sosial masyarakat? Demikian rumusan masalah yang bisa kami identifikasi dari video dan paparan presentasi dari Ibu Guru. Terima kasih. Iya, baik, itu masalah yang ditemukan pada kelompok 3.
Baik, sesudah kalian berdiskusi, masing-masing kelompok sudah mendapatkan jawabannya masing-masing. Silahkan dipresentasikan ke depan. Kelompok 1 kah duluan? Ya, silahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Royhanul Yusufi dari kelompok 1 melalui presentasi ini akan mencoba menyimpulkan hipotesa kami terkait dengan identifikasi masalah yang kami temukan, yaitu apa saja manfaat ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan merupakan suatu pemahaman yang didapat manusia melalui penelitian atau penemuan yang tersusun secara sistematis dan dapat diuji melalui metode-metode tertentu. Ilmu merupakan kunci utama dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Secara sadar atau tidak, semua hal yang kita lakukan sehari-hari tidak pernah lepas dari ilmu. Dalam melakukan setiap tindakan atau perbuatan, itulah tadi paparan hipotesa dari rumusan masalah yang telah kami rumuskan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi, dipersilakan. Ya, silahkan, ada yang ingin menanggapi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada teman-teman saya kelompok 1. Pertanyaan saya adalah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa alam mencari dan menggali ilmu, hal utama yang harus diperhatikan adalah adab. Mengapa kita selaku pelajar perlu menjaga adab dalam menuntut ilmu? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari rekan kami dari kelompok 2. Baiklah, saya akan mencoba menanggapi dan menjawab pertanyaan tersebut. Menurut pendapat kami, menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mengubah perilaku dan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Karena pada dasarnya, ilmu menunjukkan kepada kebenaran dan meninggalkan segala kemaksiatan. Banyak di antara kita terlalu buru-buru fokus pada suatu ilmu terlebih dahulu sebelum paham mengenai adab-adab dalam menuntut ilmu. Padahal barang siapa orang yang menimba ilmu karena semata-mata hanya ingin mendapatkan ilmu sebagai pendahulunya. Terima kasih. Nah, itulah tadi tanggapan dari kami atas pertanyaan dari teman-teman kelompok 2. Saya akhiri dengan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian kelompok 2, Ibu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Laura Monika dari kelompok 2. Melalui presentasi ini akan mencoba menyimpulkan hipotesa kami terkait dengan identifikasi masalah yang kami temukan, yaitu mengapa di dalam Al-Quran Allah berfirman, adakah sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Jawabannya, sudah sama-sama kita ketahui bahwa orang yang berilmu atau berpendidikan tidaklah sama dengan orang yang tidak berilmu atau tidak berpendidikan. Quran Surah Az-Zumar, yaitu katakanlah apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Orang yang berilmu, ucapan dan tindakannya lebih terkendali daripada orang yang tidak berilmu. Dan perumpamaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu adalah seperti orang yang mendengar dengan orang yang tuli, orang yang melihat dengan orang yang buta, dan seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Nah, itulah tadi paparan hipotesa dari rumusan masalah yang telah kami rumuskan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi, dipersilahkan. Silakan jika ada yang ingin menanggapi. Kelompok 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada teman-teman saya di kelompok 2. Pertanyaan saya adalah, mengapa ilmu itu dianggap sebagai cahaya dalam kehidupan? Mohon jelaskan, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dari rekan kami dari kelompok 3. Baiklah, saya akan mencoba menanggapi dan menjawab pertanyaan tersebut. Menurut pendapat kami, salah satu tujuan ilmu pengetahuan adalah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ilmu yang tidak berdiri di atas kebaikan dan memerangi kemungkaran adalah ilmu yang hampa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ketahuilah bahwa ilmu adalah cahaya atau nur. Sifat cahaya yang paling utama adalah memberi penerang. Mengusir kegelapan juga menjadi salah satu tujuan munculnya cahaya. Posisi ilmu bagi cahaya adalah posisi mulia dalam kehidupan manusia. Ilmu begitu mulia bahkan karena kemuliaan ilmu. Maka sebuah konsekuensi yang sangat logis ketika kita mempelajari sesuatu yang mulia, maka kemuliaan yang sama dengan sendirinya akan menjadi milik kita. Tanggapan dari kami atas pertanyaan dari teman-teman kelompok 3. Saya akhiri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 3, silakan menampilkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 3 mewakili dari kelompok 3. 1 perhatikan. Melalui presentasi ini akan kami terkait dengan identifikasi masalah yang kami temukan, yaitu soal nomor 1. Mengapa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IMTEK dapat mengaruhi kehidupan sosial masyarakat? Jawabannya adalah adanya kemajuan IMTEK memunculkan berbagai penemuan baru di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan ajaranian. Hal inilah yang kemudian menyebabkan kejadiannya perubahan kehidupan sosial masyarakat. Penemuan baru yang muncul inilah yang secara langsung dapat memberikan kemudahan dalam melakukan berbagai aktivitas. Dan itulah tadi paparan interpretasi dari rumusan masalah yang telah kami rumuskan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi, persilahkan. Terima kasih. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada teman-teman saya di kelompok 3. Pertanyaan saya adalah, mengapa negara kita Indonesia belum bisa menjadi negara yang maju? Padahal Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah. Mohon jelaskan, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari rekan kami dari kelompok 1. Baiklah, saya akan mencoba menanggapi dan menjawab pertanyaan tersebut. Menurut pendapat kami, ada beberapa sebab yang menyebabkan Indonesia belum menjadi negara maju. Di antaranya, 1. Mayoritas masyarakat berpendidikan rendah. Secara sederhana, prinsip negara maju seharusnya meningkatkan kualitas pendidikan demi taraf hidup yang lebih baik. Hal ini membuat pembangunan baik itu infrastruktur dan lain-lain tidak terencana dengan baik. Bahkan dalam skema yang lebih buruk, pergantian itu terjadi secara total, bahkan nyaris bertolak belakang. Baik bermodalkan sentimen dari pemimpinan sebelumnya atau kepentingan partai politik tertentu. Pembangunan yang tak terencana dengan baik bisa mengesankan inkonsistensi. Itulah tadi beberapa alasan kenapa Indonesia tidak maju. Nah, itulah tadi tanggapan dari kami atas pertanyaan dari teman-teman kelompok 1. Saya akhiri dengan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya atas permasalahan yang ditemukan pada video tadi. Kita berikan tepuk tangan kepada semua kelompok. Baik. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah ilmu sebagai kebutuhan pokok manusia.
Karena pentingnya ilmu, Allah memerintahkan Nabi untuk selalu wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah, wahai pemeliharaku, tambahkanlah padaku ilmu. Kesimpulan yang kedua, kebaikan ilmu. Nah, Imam Abu Hanifah berkata, kisah atau cerita tentang para ulama dan kebaikan-kebaikan mereka lebih aku sukai daripada ilmu fikih, karena sesungguhnya yang demikian itu adalah tata krama suatu kaum. Beliau kuatkan pernyataan tersebut dalam salah satu firman Allah dalam Quran surah Yusuf ayat 111. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Untuk menuntut ilmu selama 30 tahun, bayangkan lama sekali. Sampai di kesimpulan, itu tadi kesimpulan yang kita dapat dari pembelajaran hari ini. Setelah kalian berdiskusi tadi, Ibu ambil penilaian sudah dari hasil diskusi kelompok. Kemudian Ibu akan ambil juga penilaian dari individu lah, dengan membagikan lembar evaluasi. Tapi sebelum itu Ibu minta kembalikan, sebelum Ibu bagikan tes akhir, yakni tes individu, mau adakan game sedikit lah, agar yang ngantuk, yang mulai ngantuk, agak hilang lah ngantuknya lah. Baik, di sini. Kiri, sorong ke kanan, iya, terima kasih. Baik, kemudian Ibu ingin kalian menyanyikannya lagi, cuma diganti kata-katanya lah. Potong bebek angsa menjadi wak 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 wak, kelompok 1 lah. Kemudian kelompok 2 wek 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 wek. Kelompok 3 apa? Wok 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 wok. 1 2 3. Potong bebek angsa masak di kuali, mana minta dansa 4 kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Ya. 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 Terus ayo harus kompak. Yuk. Iya, kita tepuk tangan buat semuanya. Sudah minimal ngantuknya lah. Sudah hilang ngantuknya? Iya. Tadi kelompok sini juara 1 kekompakannya. Ini juara 2, ini juara 3 orang kompak lah. Kita tepuk tangan semua lah. Soal individu ini tolong nanti nama isi di sinilah, nama kelas. Silahkan dibagi ke belakang. 3, 4. Iya. Silahkan dikerjakan. Ibu beri waktu 10 menit lah.
Setelah kita mempelajari materi hari ini tadi, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, untuk PR ke depan, kalian Ibu minta mencari dalil yang berkaitan dengan menuntut ilmu tadilah, kemudian ditulis dan diartikan. Kemudian minggu depan nanti kumpulkan dengan Ibu lah. Ya baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akhiri sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Kalau ada salah Ibu mohon maaf. Sebelum kita akhiri, Ibu minta ketua kelas memimpin doa dulu, ya. Baik, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin.